Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai Kristus mengisi hati kita hari ini dengan sukacita. Sebelum saya lanjut untuk membagikan pekabaran firman Tuhan untuk kita hari ini, secara pribadi saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang merasa diberkati dengan renungan yang telah saya bagikan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk hal tersebut. Dan kalau ada teman-teman yang rindu renungan-renungan ini untuk menjadi berkat juga bagi saudara-saudara yang lain, pada saat ini secara pribadi saya sangat mempersilahkan untuk teman-teman sekalian boleh membagikannya. Pekabaran firman Tuhan kita hari ini saya beri judul Bukan Umat Kaleng-kaleng. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Saat ini kami rindu mendengarkan firman. Kiranya Engkau mengisi hati kami dengan Roh Kudus, memberikan kami pengertian, dan dengan roh yang sama boleh menyanggupkan kami untuk menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat ini saya ambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 dan sampai ayatnya yang ke-11. Kita sering menghadapi situasi dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita kewalahan dan kecewa. Ada saat di mana kehidupan menjadi buruk di tengah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita menghadapi ketidakadilan, kita mengalami masalah kesehatan, anggota keluarga kita meninggal secara mendadak, dan banyak perkara-perkara lain yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kemudian itu menggugah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita sering bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Bagaimanakah perasaan Tuhan tentang situasi-situasi semacam itu yang kita hadapi? Surat dari Yesus kepada gereja di Smyrna di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 yang kita akan pelajari saat ini dapat membantu kita untuk berpikir secara alkitabiah tentang pergumulan hidup, khususnya pergumulan yang datang karena iman Kristen kita kepada Tuhan. Kota Smyrna terletak 35 mil di bagian utara Efesus di daerah Teluk Laut Aegean dan menjadi kota pelabuhan di pantai barat Asia Kecil. Asal mulanya tempat itu merupakan sebuah koloni orang-orang Eolia, setelah itu menjadi kota Ionis. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kota Smyrna dibangun kembali sesuai rencana Alexander Agung, dan segera kota itu menjadi pelabuhan dan kota dagang yang terkaya di Asia Kecil. Pada abad pertama, kota ini dihuni oleh kurang lebih 200.000 penduduk dan menjadi kota yang bebas secara politik, agama, dan kultur, serta dianggap sebagai kota yang makmur, dikenal dengan sebutan The Glory of Asia. Terbentang di pusat kota, di puncak Gunung Pagus terdapat kuil yang didedikasikan kepada dewa Yunani yang bernama Nemesis. Selain itu, kota ini diakui sebagai tempat pertama didirikannya kuil untuk menghormati dewa Roma. Kota ini masih ada sampai sekarang dan menjadi kota ketiga terbesar di Turki yang dikenal dengan nama Izmir. Surat kepada gereja di Smyrna memberitahu kita sesuatu tentang jemaat ini, dan lebih banyak lagi, ini memberitahukan kita tentang Tuhan itu sendiri. Melalui kata-kata singkat di dalam 4 ayat ini, kita akan menemukan banyak hal untuk mendorong kita dalam perjuangan hidup yang kita alami. Mari kita lanjut dengan hal yang pertama. Di dalam ayatnya yang ke-9 firman Tuhan mengatakan, Aku tahu kesusahanmu. Kata kesusahan di sini di dalam bahasa Yunani adalah klipsis. Ini bukan hanya menggambarkan kesusahan yang biasa, tetapi ini menggambarkan kesusahan yang besar. Ini mengacu kepada apa yang kita sebut bencana yang besar. Di dalam konteks lain, kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang pria sedang dihancurkan oleh batu besar. Dan kesusahan inilah yang dialami oleh jemaat Smyrna.
Mereka merasakan penderitaan, pembunuhan, penganiayaan yang kejam, serta bencana-bencana yang lain. Tetapi jemaat Smyrna bukan jemaat kaleng-kaleng. Sebagaimana arti nama Smyrna adalah bau yang harum, semua kesusahan hebat yang mereka alami, semua penderitaan dan penganiayaan yang mereka rasakan, gantinya menghancurkan iman mereka, gantinya menghancurkan kehidupan mereka. Justru ini menciptakan wangi-wangian surga dan menjadi bau yang harum bagi orang-orang di seluruh dunia sampai saat ini. Pelajaran pertama yang dapat kita pelajari dari pengalaman jemaat di Smyrna adalah ketika langit di sekitar kita runtuh, ketika semua harapan kita hilang, ketika kegelapan mengelilingi kita dan musuh mendekat, ingat kata-kata Yesus, "Aku tahu kesusahanmu." Jangan pernah menyerah, karena kesusahan yang kita rasakan akan menjadikan kita sebagai harum-haruman surgawi dan kesaksian bagi banyak orang. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari surat yang Tuhan berikan kepada jemaat di Smyrna adalah Yesus mengenal kemiskinanmu. Masih di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya." Kebanyakan komentator Alkitab sepakat bahwa kemiskinan dalam ayat ini bersifat harafiah dan bukan metaforis. Jemaat Smyrna jelas berasal dari orang-orang Kristen dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Tidak diragukan lagi, ada begitu banyak umat Tuhan di jemaat Smyrna yang kehilangan pekerjaan di serikat dagang mereka, oleh karena mereka tidak mau memuja kaisar yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Tetapi walaupun mereka adalah orang-orang miskin, jemaat Smyrna bukanlah jemaat yang kaleng-kaleng. Mereka bukan umat kaleng-kaleng. Betul, mereka itu miskin dalam hal kekayaan dunia, tetapi mereka kaya dalam kebaikan-kebaikan Injil. Mereka kaya dalam hal-hal rohani. Itulah sebabnya Yesus memberikan kesaksian, "Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya." Sungguh jemaat yang dapat kita contohi di dalam kehidupan kita, di dalam kesetiaan kita di akhir zaman ini. Hal yang ketiga yang Yesus ingin bagikan dari jemaat Smyrna, Yesus mengenal musuhmu. Masih di ayat yang ke-9. "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis." Siapakah orang-orang ini yang disebut oleh Yesus sebagai jemaat iblis? Deskripsi yang menakutkan dari Yesus ini berlaku untuk orang-orang Yahudi di Smyrna yang telah bergabung dengan para penyembah berhala. Dan kemudian mereka menuduh orang-orang Kristen melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah Roma. Dan kita perlu ingat bahwa seringkali nasib yang dialami oleh umat Tuhan karena tuduhan palsu tersebut adalah hukuman mati. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu menjadi alat yang dipakai oleh setan untuk memusuhi umat Tuhan supaya menghancurkan kehidupan mereka. Ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa sama seperti fitnahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, kita juga tidak akan luput dari hal tersebut. Tetapi jangan pernah kaget ketika orang beragama seperti orang Yahudi ini membenci Anda, oleh karena mereka juga membenci Yesus. Dan hal yang kita perlu ingat adalah orang-orang beragamalah yang menyalibkan Dia. Itulah sebabnya Yesus katakan, "Jangan takut." Yesus tahu musuh-musuh kita. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan untuk mencapai tujuannya bagi umat-umatnya. Dan bagian yang terakhir yang ingin Yesus bagikan untuk kita adalah pesan dan janji Yesus kepada umat yang bukan kaleng-kaleng ini. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir, Tuhan memberikan pesan dan janji. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ada fakta penting yang tidak boleh kita lewatkan dalam pesan ini. Di sini Yesus tidak pernah berjanji untuk menghapus pencobaan hidup dari umat-umatnya di Smyrna.
Dia tidak pernah mengatakan kepada gereja di Smyrna bahwa percaya kepadaku dan semuanya akan menjadi lebih baik. Dia tidak berkata bahwa percayalah kepadaku dan aku akan memberikan kemudahan hidup kepadamu, atau memberikan hidup yang lebih mudah kepadamu. Yesus bukanlah pengkhotbah Injil kemakmuran yang telah menginfeksi gereja Kristen di seluruh dunia dan menciptakan generasi Kristen yang materialistis, duniawi, dan menderita anemia spiritual. Di sini sesungguhnya Yesus di dalam pesannya itu, dia berkata kepada umat-umatnya, tetap setia sampai mati, dan aku akan memberikan kehidupan, mahkota kehidupan kepadamu. Tidak diragukan saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak orang-orang percaya di Smyrna membayar harga tertinggi untuk iman mereka. Setelah mengikuti Yesus dalam kehidupan, mereka sekarang ini menunggu dia di dalam kematian. Ya, seperti umat Tuhan di Smyrna, kita memang akan mengalami kematian. Suatu hari nanti kita akan mati. Tetapi di ayat 8 dari surat yang Yesus berikan kepada umatnya ini, dikatakan di sana bahwa kematian itu sendiri tidak memiliki kuasa atas orang-orang percaya yang tetap setia kepada Yesus, karena dia memegang kunci maut, karena dia berkuasa atas kematian. Saudara-saudara juga boleh lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Pesan yang ingin Tuhan berikan kepada kita, umat-umat Tuhan yang sementara berdiri teguh di tengah-tengah pencobaan dunia ini. Yesus tahu masalah yang engkau hadapi. Dia tahu kemiskinanmu. Dia tahu siapa musuh-musuhmu yang berusaha menghancurkan hidupmu, yang berusaha menghancurkan imanmu. Dia berkata, jangan takut, tetaplah setia. Dia akan segera datang dan akan memberimu mahkota kehidupan. Bahasa Yunani yang digunakan untuk mahkota di sini adalah Stefanos dan bukan diadema. Diadema itu adalah mahkota yang diberikan kepada keturunan raja. Sementara Stefanos adalah mahkota yang diperoleh dari kemenangan dalam perlombaan. Dan mahkota inilah yang Yesus janjikan kepada umat-umatnya yang menang, yaitu mahkota kemenangan yang engkau akan pakai dengan penuh sukacita karena kemenangan yang engkau peroleh dalam pertandingan iman. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Jangan jadi umat kaleng-kaleng. Tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika dia datang, dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kemenangan yang tidak akan pernah layu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.